Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pagi ini mari kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, paradigma yang dibaharui. Nats Alkitab terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memasuki tahun yang baru, sudah seharusnya kita memiliki paradigma yang baru. Mengapa kita perlu memiliki paradigma yang baru? Karena Tuhan ingin agar umatnya, ketika memasuki musim yang baru ini yaitu tahun 2022, tidak lagi mengingat-ingat apa yang sudah lama terjadi. Tidak lagi memakai prinsip kehidupan sewaktu kita belum bertobat, dan tidak lagi memakai konsep atau cara berpikir duniawi. Sehingga rencana Tuhan atas hidup kita tidak terhambat. Kita tahu dunia ini terus bergerak, keadaan terus berubah-ubah, masalah bisa jadi tambah banyak. Dan Alkitab juga berkata bahwa hari-hari semakin jahat. Tetapi meskipun begitu keadaannya, ingatlah kita yang sudah bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah dilahirkan kembali ke dalam kerajaan Allah. Jadi kita sekarang adalah warga kerajaan Allah. Nah saudaraku, orang yang lahir dalam kerajaan Allah, atau yang kita kenal dengan sebutan orang yang lahir baru, sudah seharusnya mengalami paradigma yang baru. Pikiran kita tidak lagi pikiran manusia lama, seperti sebelum kita bertobat. Tetapi kita memiliki konsep pikiran Kristus. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran yang berharga, bukan membuat kita mundur dan tidak bertumbuh. Saudara, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita adalah manusia yang berparadigma baru? Tahukah tanda orang yang memiliki paradigma yang baru? Orang itu akan memandang segala sesuatu dengan konsep yang baru, yaitu konsep sebagai orang yang mengenal Tuhan. Sehingga ia akan memandang dunia, memandang kehidupan ini dan persoalan pergumulan hidup sebagai orang merdeka dan hidup di dalam Tuhan. Karena orang yang belum merdeka, yang masih hidup di bawah belenggu dosa, tidak akan mungkin memiliki paradigma yang baru. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi, pastikan saudaraku, kita sudah tidak lagi dalam belenggu dosa dan hidup dalam pembaruan budi yang hanya bisa dialami melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Sebagai contoh tentang paradigma, Tuhan Yesus pernah harus menghadapi konsep berpikir para imam dan ahli-ahli Taurat pada zamannya. Kita tahu dari Alkitab bahwa para imam dan ahli Taurat sangat kuat memegang perintah hukum Musa dan hari Sabat. Tetapi ketika Yesus kedapatan melanggar hari Sabat dengan menyembuhkan orang, mereka protes dan marah. Bahkan ketika Yesus menafsirkan dengan kebenaran yang baru, mereka menganggap Yesus hendak merombak hukum Allah. Saudara, tidak mungkin Tuhan Yesus merombak hukum Musa. Sebab hukum Taurat datangnya dari Allah yang dibuat karena kedegilan bangsa Israel pada zaman Musa waktu itu. Inilah yang Yesus katakan kepada mereka. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Dan penggenapannya terjadi kemudian melalui kematian dan kebangkitannya. Sehingga tidak perlu lagi orang membawa domba atau burung merpati untuk dikorbankan sebagai penebus dosa. Demikian juga Yesus menunjukkan tentang paradigma yang baru mengenai hari Sabat. Menghormati hari Sabat bukan berarti kita tidak boleh melakukan apa-apa, termasuk mendoakan orang yang sakit. Tetapi sayang sekali,
Para imam dan ahli Taurat tidak mau belajar dan membuka hati terhadap konsep pemikiran Kristus. Saudaraku, bagaimana agar paradigma kita selalu dibaharui di dalam tuntunan Tuhan? Pertama, selalu berharap kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan selalu percaya ia akan ditopang Tuhan, dilindungi Tuhan, dan dituntun oleh Tuhan dengan hikmat-Nya. Yang kedua, mengerti kehendak Allah dengan cara merenungkan firman-Nya dan melakukannya. Saudaraku, ini penting sekali agar pikiran atau paradigma kita selaras dengan kehendak-Nya. Sebab dengan belajar firman Tuhan akan membuat kita tidak tersesat atau salah melangkah. Yang ketiga, senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Siapakah yang mampu mengubahkan dan memperbaharui paradigma kita? Roh Kudus, saudara. Tanpa intervensi dari Roh Kudus, kita tidak mungkin mengalami pembaharuan paradigma. Tetapi bersama dengan Roh Kudus akan membuat paradigma kita menjadi dinamis dan tidak terbatas. Saudaraku, mari miliki paradigma yang baru. Tinggalkan masa lalu dan jangan ingat-ingat lagi. Dan lihatlah, Tuhan akan menyatakan kuasa mujizat-Nya di tengah-tengah kemustahilan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, urapilah pagi ini setiap kami yang menangkap isi hati-Mu Tuhan, agar tahun ini kami dapat memiliki paradigma yang baru dan meninggalkan paradigma yang lama, sehingga kami menjadi warga kerajaan Allah yang menghidupi pikiran Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudara. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.